Jika kita dihadapkan dengan satu pertanyaan, siapakah pahlawan wanita Indonesia? Mungkin sebagian besar kita akan menjawab antara R.A. Kartini, Cut Nyadin, atau Dewi Sartika. Tapi pernahkah kalian mendengar seorang pahlawan wanita Indonesia dari tanah Bali? Halo semuanya, saya Evelyn Andreawati. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang pahlawan wanita dari Indonesia yang bahkan dijuluki Belanda sebagai wanita besi. Siapakah dia? Dialah Ida I Dewa Agung Istrikanya. Dewa Agung Istrikanya adalah seorang ratu dari Kerajaan Kelungkung, yakni pusat dari Kerajaan Bali. Masih banyak perdebatan melalui kapan ia naik takhta. Salah satunya ada yang mengatakan tahun 1809, setelah ayahnya Dewa Agung Putra Kusumba meninggal. Ada juga yang mengatakan pada 1822 saat adiknya Dewa Agung Putra Balemas meninggal. Tapi yang pasti ia juga dikenal sebagai seorang sastrawan besar atau kita sebut sebagai pengawi. Bahkan ia memiliki posisi spesial di mata pengawi besar pada saat itu. Ia sampai mendapat julukan Naranatakanya dalam bahasa Astikanya. Dan masih banyak lagi julukan yang diberikan pada Dewa Agung Istrikanya. Kecintaannya akan seni melahirkan sebuah karya. Bukan sebuah, bahkan banyak karya. Yang terkenal adalah Pralambang Basawe Wateka dan Kidung Raden Wara. Sebagai seorang ratu, ia juga dikenal sebagai ratu yang sangat menolak imperialisme. Ini ditunjukkan saat ia mendukung Perang Jagaraga yang seperti kita tahu, Perang Jagaraga ini latar belakangnya adalah penolakan Kerajaan Buleleng untuk mencabut hukum tambak karam. Alasan yang sama juga menjadi latar belakang penyerangan Kerajaan Kelungkung. Kronologinya, pada tanggal 24 Mei 1849, setelah Perang Jagaraga usai, Belanda bersiap untuk menyerang Kerajaan Kelungkung. Belanda mengirim tentaranya ke Padang Kouv. Namun seakan mendapat firasat, Dewa Agung Istrikanya sudah mempersiapkan pertahanan di sebelah timur Kerajaan Kelungkung. Ia menyiapkan pertahanan di sekitar Pura Goa Lawah. Dan pada malam itu juga di Pura Goa Lawah terjadilah perang yang besar yang disebut Perang Kusumba, yang menewaskan 800 laskar Kelungkung dan juga mengambil alih pura di Kusumba, yaitu Pura Kukuwanegara. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan senjata antara Kerajaan Kelungkung dan Belanda. Perebutan Kusumba pada malam itu membuat Dewa Agung Istrikanya merasa geram. Ia akhirnya menyusun strategi taktik untuk penyerangan membalas dendam atas perebutan Puri di Kusumba, yaitu Puri Kuwanegara. Pada keesokan harinya, terjadilah penyerangan oleh Kerajaan Kelungkung yang taktiknya disusun oleh Dewa Agung Istrikanya. Pada hari itu juga, Kerajaan Kelungkung mendapatkan kemenangan dengan cara membunuh Jenderal Ave Michels yang sangat terkenal pada saat itu. Ia terkenal sebagai jenderal yang menaklukkan 7 perang sekaligus. Ia berhasil melawan 7 perang dan membawa kemenangan bagi Belanda. Namun, sayangnya pada hari itu sang jenderal tunduk di hadapan Dewa Agung Istrikanya. Keberhasilannya membunuh sang jenderal membuat Belanda menjuluki Dewa Agung Istrikanya sebagai wanita besi. Karena kehebatannya, ia bisa menaklukkan seorang jenderal yang sangat besar. Setelah hari itu, Dewa Agung Istrikanya menjadi simbol kerajaan, simbol keberanian, dan simbol emansipasi wanita. Bahkan sampai Perang Kelungkung yang selanjutnya pada tahun 1907. Mungkin setelah mendengar cerita tadi, kita jadi bertanya-tanya, mengapa Dewa Agung Istrikanya ini tidak pernah terdengar namanya?
atau tidak pernah ada namanya di buku sejarah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah Dewa Agung Listrikanya ini belum dijadikan pahlawan nasional. Mengapa? Karena tidak adanya bukti visual mengenai sosok dirinya, sehingga akan sangat sulit untuk menjadikan Dewa Agung Istrikanya sebagai pahlawan nasional. Meski begitu, Dewa Agung Istrikanya tetap menjadi seorang tokoh penting bagi rakyat Kelungkung sampai saat ini. Dan karyanya juga membuktikan bahwa dia ada dan dia benar-benar ada di masa lalu. Sekian cerita saya hari ini. Terima kasih. Saya Evelyn Nagrawati undur diri. Sampai jumpa.